Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Laura Citarinata dengan NIM 06141182929016. Baiklah, di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Kesehatan dan Gizi dengan dosen pengampu Ibu Profesor Dr. Hartati MPD dan juga Ibu Dara Zulaiha MPD. Selamat menyaksikan. Baiklah, masuk ke soal yang pertama. Nah, bagaimana sih cara penanggulangan kesehatan fisik dan juga psikis pada anak? Dan bagaimana cara penanggulangan kelainan gizi pada anak? Jadi, penanganan kesehatan fisik anak itu bisa meliputi dari pemenuhan gizi seimbang, menjaga kebersihan diri, imunisasi, serta aktivitas fisik yang cukup. Nah, untuk penanganan kesehatan psikisnya itu bisa dari pemberian kasih sayang, lingkungan yang aman, stimulasi perkembangan, serta komunikasi yang baik. Nah, untuk penanganan kelainan gizi pada anak, di mana kita ketahui kelainan gizi pada anak itu meliputi gizi yang kurang, gizi buruk, stunting, dan juga obesitas. Nah, penanggulangannya itu bisa dilakukan melalui pertama, pemberian makanan yang bergizi seimbang. Yang kedua, pemantauan pertumbuhan. Yang ketiga, pemberian edukasi untuk orang tua. Dan yang terakhir itu intervensi medis jika diperlukan. Berikutnya, masuk ke soal yang kedua. Nah, dari analisis kasus di atas, berdasarkan gejala tersebut, anak itu kemungkinan mengalami gizi yang kurang atau menuju gizi buruk, gejala lemas, kurang aktif, dan juga berat badan yang stagnan. Itu menunjukkan kemungkinan anak tersebut mengalami malnutrisi, khususnya gizi kurang. Hal ini bisa disebabkan oleh asupan makanan yang tidak mencukupi atau kurangnya zat gizi penting seperti protein dan juga zat besi. Masuk ke soal yang ketiga. Nah, berdasarkan tabel tersebut dapat kita ketahui bahwasanya total energi dari data yang diberikan itu dimana pada sarapannya itu sebanyak 350 kilokalori, di makan siang itu sebanyak 345 kilokalori, dan snack sorenya itu sebanyak 110 kilokalori. Jadi total energi harian yang dihasilkan itu sebanyak 805 kilokalori. Nah, jadi kebutuhan energi anak usia 4-5 tahun itu sekitar 1.200 sampai 1.400 kilokalori per hari. Nah, energi dari menu tersebut masih kurang untuk memenuhi kebutuhan harian sang anak. Masuk ke soal yang keempat, poin A. Nah, berdasarkan kasus tersebut, mahasiswi kemungkinan mengalami ketidakseimbangan gizi yang ditandai dengan kekurangan energi, anemia, dan dehidrasi ringan, serta kurangnya asupan vitamin dan juga mineral. Hal ini disebabkan oleh pola makan yang tidak teratur dan tidak beragam, minimnya konsumsi makanan bergizi yang lengkap, serta tidak adanya buah dan sayur sebagai sumber vitamin C dan dapat menghambat penyerapan zat besi, serta kebiasaannya yang jarang minum air putih juga dapat memicu dehidrasi ringan. Dampaknya adalah mudah lelah, pusing, dan penurunan konsentrasi dalam aktivitas sehari-hari. Masuk ke poin B. Nah, berdasarkan kasus di atas, pola makan mahasiswa usia 19-20 tahun dengan aktivitas yang sedang dapat dikatakan belum memenuhi kecukupan gizi yang dianjurkan. Hal ini terlihat dari kebiasaan makan yang hanya 2 kali dalam sehari dengan jenis makanan yang didominasi oleh karbohidrat seperti nasi dan juga mie goreng, serta konsumsi teh manis yang tinggi gula. Nah, pola makan ini tidak seimbang karena tidak mengandung sayur dan juga buah. Jika dibandingkan dengan angka kecukupan gizi atau AKG untuk usia
19-20 tahun yang membutuhkan sekitar 2.200 sampai 2.650 kilokalori energi, 60 sampai 65 gram protein, serta asupan serat, vitamin, dan mineral yang cukup. Maka, pola makan tersebut jelas tidak sesuai dengan standar. Masuk ke soal yang kelima. Yuk kita hitung sama-sama berapa sih energi yang dihasilkan dari menu tersebut. Nah, jadi yang pertama itu dari bubur ayam. Bubur ayam itu sebanyak 220 kilokalori. Pisang kepok itu sebanyak 90 kilokalori. Jadi, total energi yang dihasilkan itu sebanyak 310 kalori. Nah, apakah energi tersebut cukup untuk memenuhi aktivitas anak usia 4-5 tahun itu selama 5 jam? Jadi, energi tersebut belum cukup untuk aktivitas kurang lebih 5 jam karena kebutuhan anak itu lebih tinggi. Jadi, perlu tambahan makanan seperti protein dan juga sumber energi lain. Karena kebutuhan energi anak usia TK 4-6 tahun itu sekitar 1.400 sampai 1.600 kilokalori per hari. Untuk aktivitas setengah hari kurang lebih 5 jam, minimal itu dibutuhkan sekitar 400 sampai 600 kilokalori. Sementara menu hanya menyediakan 310 kilokalori. Sehingga energi itu masih kurang untuk menunjang aktivitasnya selama 5 jam. Baiklah, mungkin itu saja jawaban dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.